Baik, di sini ada penjualan perusahaan itu sebesar Rp399.481.461. Ini tetap. Selanjutnya ada beban gaji dan THR sebesar Rp2.859.370 termaksud PPh pasal 21 yang dimana ini ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp156.078.750 pasal PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Ini termasuk kelompok natura atau kenikmatan. Kemudian ada total beban gaji dan THR sebesar Rp2.859.370 termaksud pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp30.365.000. Ini termaksud pasal 9 ayat 1 yang dimana imbalan ini bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp30.365.000. Selanjutnya ada beban administrasi kantor sebesar Rp51.429.300 termasuk pengeluaran untuk biaya bahan masak. Untuk Direktur PT SVM sebesar Rp3.626.500 yang dimana biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak, jadi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp3.626.500. Selanjutnya ada beban listrik atau air maupun telepon. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa beban yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti beban listrik, air, ataupun telepon dikenakan sebagai pengurangan laba bruto. Jadi beban listrik, air, telepon sebesar Rp105.261.397 tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya ada surat kabar berupa koran yang diberikan kepada direksi. Biaya ini sebesar Rp2.830.000 berdasarkan PPh pasal 9 ayat 1. Kalau untuk biaya atas koran ini tidak diperbolehkan menjadi pengurang laba bruto karena koran atau majalah hanya diberikan kepada direksi. Jadi beban surat kabar tidak dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp2.830.000. Selanjutnya beban sewa yang dikeluarkan PT SPM itu sebesar Rp390.666.664. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain salah satunya itu bunga, sewa atau royalti diperbolehkan sebagai pengurangan laba kotor perusahaan. Jadi beban sewa PT SPM tidak perlu dikoreksi fiskal. Selanjutnya ada beban asuransi PT SPM. Terdiri dari asuransi untuk stok barang asuransi. Ini menurut pasal 6 ayat 1. Biaya asuransi sebesar Rp284.427.955 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal karena biaya asuransi di sini ialah biaya untuk kegiatan usaha perusahaan. Jadi Rp2.462.000-nya itu beban mobil direktur. Selanjutnya ada beban administrasi bank. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
dalam biaya administrasi bank diperbolehkan menjadi pengurang laba bruto. Jadi, beban administrasi bank sebesar 66.595.600 tidak perlu dikoreksi fiskal. Selanjutnya ada beban bahan bakar. PT SPM sebesar 114.951.000 ialah beban pembelian minyak bensin atau solar. Jadi sebesar 12.512.000 rupiah dari total beban bahan bakar. Selanjutnya ada bahan penyusutan aset tetap perusahaan tahun 2020 itu sebesar 120.379.884.000. Ini berdasarkan undang-undang teks, yaitu jadi beban penyusutan aset tetap teks amnesti ini sebesar 26.625.000 rupiah harus dikoreksi fiskal positif. Selanjutnya ada beban audit yang dimana dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 15 juta untuk membayar jasa audit. Ini menurut pasal 6 ayat 1. Biaya audit berkaitan dengan kegiatan usaha PT SPM jadi sebesar 15 juta, tidak perlu dikoreksi fiskal. Selanjutnya ada sumbangan. Sumbangan yang diberikan perusahaan sebesar 29.760.000 berdasarkan hasil sumbangan perusahaan. Ini menurut pasal 4 ayat 3. Tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Jadi beban sumbangan perusahaan sebesar 29.760.000 harus dikoreksi fiskal positif. Baik, selanjutnya ada beban penyusutan aset tetap perusahaan tahun 2020 sebesar 120.379.884 rupiah. Berdasarkan undang-undang teks amnesti, di mana harta tambahan berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang dilakukan teks amnesti oleh perusahaan tidak dapat disusutkan dan tidak dapat diamortisasikan untuk tujuan perpajakan. Jadi, beban penyusutan aset tetap teks amnesti sebesar 26.625.000 harus dikoreksi fiskal positif. Selanjutnya ada beban audit yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 15 juta untuk membayar jasa audit yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan pada tahun 2009. Menurut pasal 6 ayat 1, biaya audit berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga beban audit sebesar 15 juta tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya ada sumbangan yang diberikan perusahaan sebesar 29.760.000. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 PPh. Jadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Beban sumbangan perusahaan sebesar 29.760.000 harus dikoreksi fiskal. Selanjutnya ada beban notaris dan legalisasi dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 600.000 untuk membayar biaya legalisasi atau surat persetujuan komisaris. Menurut pasal 6 ayat 1, biaya notaris dan legalisasi berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga beban notaris dan legalisasi sebesar 600.000 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya ada beban retribusi yang dibayarkan sebesar 720.000 dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi beban retribusi perusahaan sebesar 720.000 tidak perlu dikoreksi fiskal. Selanjutnya ada beban material yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 468.000 berdasarkan pasal PPh pasal 6 ayat 1. Pajak penghasilan diperbolehkan sebagai pengurang
penghasilan bruto. Jadi beban materi perusahaan itu sebesar 468.000, tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya ada biaya PBB sebesar 4.605.500 rupiah, digunakan untuk membayar PBB kantor dan toko berdasarkan pasal 6 ayat 1. Jadi beban PBB perusahaan itu sebesar 4.605.500, tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya ada beban kanvas, yang dimana ini biaya jemput barang. Menurut pasal 6 ayat 1, bahwa beban kanvas diperbolehkan sebagai pengurang laba bruto karena secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya ada pendapatan jasa giro, yaitu sebesar 7.796.969.000 berdasarkan pasal 4 ayat 2. Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif sebesar 7.796.969. Selanjutnya adalah potongan harga perusahaan, itu sebesar 741.043.588 rupiah. Ini masuk dalam PPh pasal 4 ayat 1. Jadi perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal atas potongan harga. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain perusahaan sebesar 324.614.986 menurut PPh pasal 4 ayat 2. Jadi tidak perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar 1.500.000 oleh perusahaan. Selanjutnya ada bunga pinjaman bank sebesar 1.059.716.429 rupiah, diperbolehkan menjadi pengurang penghasil bruto karena dia ini berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Jadi bunga pinjaman bank sebesar 1.059.716 rupiah 429 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Baik, begitulah tadi rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT SPM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.